Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba-tiba saja, Kiai Supit Pramana bertemu dan mendapat tugas dari gurunya dalam mimpi. Tugas apa yang didapatnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kabarnya pula, perwira itu memiliki sebilah keris bernama Mustiko Jagat. Sampai sebegitu jauh, tak ada seorang yang sanggup mengobati sakitnya sang perwira. Raja sendiri sudah tak berdaya apa-apa, mengingat pula saat itu yang menjadi pikiran raja dan perwira lainnya bukanlah perwira yang bernama Untung Pararean itu, tapi bahaya besar yang mengancam kerajaan, yakni serbuan kaum pemberontak yang sudah berada sangat dekat dari pusat kerajaan. Kini betul-betul nyata bagi Kiai Supit Pramana bahwa impian dan pesan gurunya dalam mimpi itu bukanlah hal yang kosong belaka. Bagaimana Kiai Supit Pramana mengobati dan menyembuhkan Untung Pararean telah diceritakan. Sesudah melakukan pesan atau pertolongan yang pertama itu, maka Kiai Supit Pramana lalu meninggalkan kota raja menuju ke Bukit Fulung Sentana. Sesuai dengan pesan Eyang Pamanik, maka Kiai Supit Pramana berdiam selama 1,5 hari di bukit tersebut. Selewatnya 1,5 hari, dia lalu menuju ke hutan yang terletak di sebelah tenggara. Belum jauh memasuki hutan, langkahnya terhenti sewaktu menemukan sesosok tubuh menggeletak di atas sebuah batu besar. Inilah rupanya sosok tubuh Untung Pararean, sebagaimana yang diterangkan Eyang Pamanik lewat mimpi. Oleh Kiai Supit Pramana, tubuh Untung Pararean yang berada dalam keadaan pingsan itu kemudian segera dilarikan ke puncak Gunung Bromo. Dunia berputar juga, siang berganti dengan malam, malam berganti pula dengan siang. Demikian terus tiada hentinya hingga tak terasa lagi 16 tahun telah berlalu. Selama 16 tahun itu pula lah Untung Pararean tinggal di puncak Gunung Bromo bersama Kiai Supit Pramana. Keadaan muka Untung Pararean meskipun sudah sejak lama sembuh, tapi bekas-bekas yang ditinggalkan tetap mengerikan. Melihat penderitaan lahir maupun batin Untung Pararean inilah, maka Kiai Supit Pramana merasa kasihan padanya. Karena itulah, pada Untung Pararean sang kiai menurunkan ilmu silat dan beberapa pukulan-pukulan sakti. Berkat ketekunannya mempelajari semua yang dipelajari dari kiai tersebut, maka dalam masa 16 tahun itu, Untung Pararean telah menjadi seorang pendekar gemblengan. Di samping pelajaran ilmu silat dari Kiai Supit, juga diterimanya berbagai macam pelajaran yang bersifat kerohanian. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan orang tua itu kepada Untung Pararean, sehingga Untung Pararean yang kini berumur 35 tahun itu bukan saja memiliki kepandaian yang tinggi, tapi juga hati yang tabah. Namun kadang-kadang, bila mana dia berada seorang diri, ingatannya melayang pada anak istrinya. Tentu, sekarang Sri Lestari sudah menjadi seorang remaja putri. Betapa rindunya dia terhadap anaknya itu, bahkan dia juga sering terkenang terhadap istrinya. Meskipun apa yang telah dilakukan Sri Kemuning tempo hari tetap membekas dalam kalbunya laksana duri dalam daging. Segala tindak tanduk Untung Pararean tidak terlepas dari pengawasan Kiai Supit Pramana. Dan dia maklum juga apa yang terpikir oleh laki-laki itu bila berada seorang diri. Pernah
Kiai Supit Pramana menganjurkan agar Untung Pararean turun gunung untuk mencari anak istrinya dan berkumpul bersama-sama kembali. Tapi saat itu, Untung Pararean menjawab, "Saya lebih suka tetap tinggal bersama Kiai di sini." "Kenapa begitu? Agaknya kau tak punya tanggung jawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami." Lama Untung Pararean terpekur dan pada akhirnya dia menjawab juga, "Tanggung jawab seorang suami sudah pernah kuberikan pada istriku Kiai, dan tanggung jawab setelah itu telah disia-siakannya. Kiai tentu maklum." Kiai Supit Pramana mengangguk-angguk. Ia memang sudah tahu apa yang pernah terjadi antara Untung Pararean dan istrinya, yaitu ketika Untung menuturkan riwayat hidupnya. Lalu karena hal itu, apakah kau tak akan mempunyai hasrat sama sekali untuk menemui anakmu? Bertanya lagi Kiai Supit Pramana. "Betapapun seorang ayah selalu merindukan anaknya, Kiai," kata Untung Pararean. Ditelannya ludahnya lalu melanjutkan, "Tapi apakah dia akan mau mengakui aku sebagai ayahnya? Kiai saksikan sendiri bagaimana mengerikannya parasku ini. Bahkan Sri Kemuning sendiri pun pasti tak bisa mengenaliku. Aku tak ingin mengecewakan hati Sri Lestari, Kiai, karena dia memiliki seorang ayah sepertiku ini, yang mukanya lebih seram dari muka setan." Bila pembicaraan sudah sampai di situ, biasanya Kiai Supit Pramana tak mau meneruskan pembicaraan. Dia khawatir kalau diteruskan, maka pembicaraan hanya akan menguaknya kembali luka derita di lubuk hati Untung Pararean yang coba hendak dilupakan itu. Pada suatu hari, untuk satu keperluan, Kiai Supit Pramana menyuruh Untung Pararean ke kota Linggoprobo di utara Gunung Bromo. Linggoprobo terletak di tepi pantai yang ramai disinggahi perahu-perahu dari berbagai negeri dan sekaligus merupakan salah satu kota pusat perdagangan di Jawa Timur pada masa itu. Dengan mengenakan kain hitam untuk menutupi parasnya, Untung Pararean pun berangkatlah. Memang sudah menjadi kebiasaannya untuk mengenakan penutup muka begitu bila dia turun gunung. Sementara itu, di sebuah pulau yang terletak di Selat Madura, terdapatlah sebuah bangunan yang besar dan bagus yang keseluruhannya dibuat dari bambu kuning. 3 orang yang mengenakan pakaian kotor bertambal-tambal kelihatan berada di ruangan muka. Dari ruangan dalam tak lama kemudian keluar seorang dara muda belia berparas jelita. Rambutnya hitam panjang dijalin 2, langkahnya ringan dan gerak-geriknya lincah. Seperti orang-orang yang berada di ruang muka itu, dara ini pun mengenakan pakaian ringkas bertambal-tambal tetapi bersih. "Hei, jangan mengobrol juga. Ayah memanggil kalian," seru dara itu. Ketiga orang laki-laki yang asik bicara di ruang depan berpaling dan berdiri dari kursi masing-masing lalu mengikuti si dara memasuki sebuah kamar. Di dalam kamar itu duduk bersila seorang laki-laki bermuka bopeng berpakaian bertambal-tambal. Karena tubuhnya yang bungkuk, maka duduknya sangat menjorok ke depan. Rambutnya aut-autan dan bau. 10 kuku jaringnya panjang, hitam berdaki. Tubuhnya yang bungkuk itu amat kurus hingga tak ubahnya seperti jerangkong hidup. Di samping tua renta ini duduk seorang perempuan separuh baya berkulit hitam manis dan berparas yang menyatakan bahwa dia dulunya adalah seorang perempuan yang cantik. Perempuan ini pun mengenakan pakaian bertambal-tambal. 5 orang yang masuk itu duduk bersila di atas tikar. Si dara duduk di samping perempuan separuh baya itu. "Guru memanggil kami, ada perlu apakah?" bertanya laki-laki yang berbadan sangat gemuk. Demikian gemuknya hingga tak kelihatan lagi batas dagu dengan leher. Dan namanya pengemis badan gemuk. "Kurasa kau dan saudara-saudara seperguruanmu sudah tahu tentang tantangan si cadar hitam," menjawab orang tua yang bermuka bopeng itu. "Aku muak menghadapi manusia macam begituan. Karenanya, kupanggil kalian ke sini untuk memberi tugas agar kalian yang mewakilkan aku memenuhi tantangan itu." "Terima kasih yang guru telah menaruh kepercayaan besar terhadap kami,"
berkata pengemis badan gemuk. Lalu tanyanya, apakah kami harus berangkat sekarang juga? Ya, karena besoklah hari tantangan yang dikatakan oleh si cadar hitam. Kalian pergilah ke Linggo Probo dan tunggu dia di rumah makan Aki Krono yang terletak di pangkalan perahu. Jika dia datang, kalian tahu apa yang harus diperbuat. Kalian jangan sampai membuat malu namaku dan juga membuat buruk nama kalian sendiri selaku orang-orang yang dijuluki 4 pengemis Pulau Ras. Percayalah guru, kami berempat pasti tak akan mengecewakan dan tak akan memberi malumu. Kami minta diri sekarang, kata pengemis badan gemuk seraya berdiri. 2 orang kawannya yaitu masing-masing pengemis badan kurus dan pengemis kepala botak segera pula berdiri. Sementara sang dara yang berjalin 2 berkata pada perempuan di sampingnya, Ibu, aku pergi bersama mereka ya. Pergilah dan hati-hati, jangan mengecewakan ayahmu Lestari. Siapakah si cadar hitam dan mengapa menantang bertarung si pengemis sakti muka bopeng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.